Dunia Transformers itu luas banget dan penuh keajaiban. Ceritanya tentang robot-robot hidup yang punya perasaan. Mereka ini bukan mesin biasa loh. Mereka punya pikiran, emosi, dan percikan kehidupan yang unik. Asalnya dari planet yang jauh banget, nama planetnya Cybertron. Planet ini semuanya terbuat dari logam. Robot-robot keren ini punya kemampuan spesial. Mereka bisa berubah bentuk, bisa jadi kendaraan, senjata, atau benda mekanik lainnya. Kemampuan ini penting banget buat kehidupan mereka. Bikin mereka bisa beradaptasi dan sembunyi. Kisah mereka itu cerita tentang keberanian dan konflik besar, melintasi galaksi dan generasi. Dulu, Cybertron itu planet yang damai dan canggih banget teknologinya. Kota-kotanya berkilau, dan penduduknya hidup rukun. Tapi break time itu milet. Kedamaian itu hancur. Perang besar meletus di planet itu. Perang saudara ini parah banget dampaknya, bikin Cybertron jadi berantakan. Konflik ini memecah para robot jadi dua kelompok utama. Dua kelompok ini punya keyakinan yang beda banget. Mereka punya tujuan yang beda banget buat planet dan bangsanya. Perbedaan ini bikin pertempuran gak ada habisnya. Perang itu menghancurkan dunia mereka. Banyak yang terpaksa cari harapan dan sumber daya di luar Cybertron. Penyebab utama perang yang gak kelar-kelar ini adalah rebutan energon. Energon itu kayak darah buat semua Transformers. Sumber energi yang kuat banget, ngasih tenaga buat tubuh dan kemampuan mereka. Tanpa energon, mereka nggak bisa hidup. Dua kelompok ini butuh banget sumber daya berharga ini. Persediaan yang makin menipis di Cybertron yang hancur karena perang bikin konflik makin panas. Pencarian tanpa henti buat sumber energon, baru akhirnya bawa robot-robot yang berperang ini menjelajah alam semesta. Perjalanan mereka membawa mereka ke planet biru kecil. Planet itu bumi. Dunia yang nggak sadar ada perang kosmik datang ke arahnya. Pas sampai di bumi, Transformers ini harus sembunyi. Manusia belum siap sama kehadiran mereka. Jadi mereka pakai kemampuan berubah bentuk buat menyamar. Mereka ambil bentuk lain yang mirip kendaraan di bumi. Autobot sering jadi mobil, truk, dan kendaraan darurat. Decepticon milih bentuk kayak pesawat tempur, tank, sea, dan senjata kuat. Penyamaran ini bikin mereka bisa bergerak diam-diam. Tapi, konflik lama mereka nggak lama-lama tersembunyi. Perang antara Autobot dan Decepticon akhirnya meledak di bumi, dan manusia kejebak di tengah-tengah pertarungan hebat mereka. Autobot itu jagoan di cerita Transformers. Mereka ini kelompok yang punya prinsip moral yang kuat. Mereka percaya sama kebebasan dan keadilan buat semua makhluk hidup yang punya perasaan. Mereka berjuang buat ngelindungin yang nggak bersalah. Mereka ngebela yang nggak bisa membela diri sendiri. Autobot menghargai kehidupan dalam segala bentuk. Mereka berusaha menciptakan alam semesta yang damai. Lambang mereka itu simbol harapan. Mereka sering kalah jumlah. Tapi, mereka selalu bertarung dengan berani dan pantang menyerah. Perjuangan mereka itu benar. Mereka jadi perisai melawan kezaliman. Yang mimpin Autobot itu Optimus Prime yang dihormati. Dia itu sosok yang bijaksana banget, kuat, dan penuh kasih. Saya merasa terhormat bisa mengisi suara dia selama bertahun-tahun. Optimus Prime berubah jadi truk gandeng yang kuat. Dia bawa Matrix of Leadership, artefak kuno yang punya kekuatan besar. Dia itu pejuang yang sebenarnya nggak mau perang. Dia bertarung cuma kalau semua cara damai udah gagal. Dia percaya banget sama kebaikan yang ada di diri orang lain. Motor Vineland. Dia menginspirasi kesetiaan dan keberanian di teman-teman Autobotnya. Kata-katanya yang terkenal, kebebasan adalah hak semua makhluk hidup yang punya perasaan. Itu inti dari filosofi Autobot. Selain Optimus Prime, ada Bumblebee, pengintai Autobot yang berani dan setia. Bumblebee sering jadi yang pertama ketemu sama manusia. Dia dikenal karena mobil kuningnya yang cerah, biasanya mobil kecil. Dia berani banget meskipun badannya lebih kecil. Sempat kotak suaranya rusak, dia ngomong pakai sinyal radio dan potongan lagu. Ini bikin dia disukai banyak orang. Bumblebee punya ikatan yang kuat sama teman-teman manusianya. Dia itu simbol persahabatan dan kesetiaan yang gak goyah. Dia cepat, lincah, dan galak banget kalau ngelindungin orang yang dia sayang. Autobot penting lainnya juga banyak bantu perjuangan mereka. Contohnya Rodimus Prime, pemimpin penting lainnya. Dia kadang-kadang mimpin kalau Optimus Prime lagi nggak ada. Dia sering digambarin lebih muda dan gegabah. Tapi, dia tumbuh jadi pemimpin yang mampu dan dihormati.
Mirage itu agen Autobot yang berharga. Dia punya kemampuan hebat jadi nggak kelihatan. Ini bikin dia di mata-mata dan penyusup yang jago. Dia bisa ngumpulin informasi penting. Bersama-sama, Autobot ini dan banyak lagi yang lain ngorbanin hidup mereka buat ngalahin Decepticon. Mereka berjuang buat masa depan di mana kedamaian akhirnya bisa kembali ke alam semesta. Beda banget sama Autobot, ada Decepticon. Kelompok ini haus banget sama kekuasaan. Mereka percaya sama penaklukan dan dominasi. Decepticon ikut prinsip siapa kuat, dia yang benar. Mereka mau menguasai Cybertron dan seluruh alam semesta. Mereka pakai rasa takut, ancaman dan kekerasan buat capai tujuan mereka. Mereka anggap belas kasihan itu kelemahan. Mereka nggak pernah nyerah buat menang. Tindakan mereka sering bikin kerusakan dan penderitaan di mana-mana. Mereka itu musuh dalam pertarungan hebat buat nasib dunia-dunia. Decepticon dipimpin sama Megatron yang hebat dan kejam. Dia musuh bebuyutannya Optimus Prime. Megatron itu kuat dan pintar banget. Dia juga kejamnya minta ampun. Dia berubah jadi senjata penghancur, seringnya jadi tank kuat atau meriam fusi. Tujuan utamanya cuma satu, menaklukkan semuanya. Dia mau menundukkan siapa aja yang menghalangi jalannya. Dia percaya kalau kekuasaan itu satu-satunya otoritas yang benar. Pertarungannya sama Optimus Prime itu legendaris banget. Pertarungan itu nunjukin konflik utama antara kebebasan dan kezaliman. Ambisi Megatron gak ada batasnya. Dia bakal korbanin apa aja dan siapa aja demi kekuasaan mutlak. Tokoh penting lain di Decepticon itu Scourge. Scourge sering digambarin sebagai pelacak dan pemburu. Dia prajurit yang tangguh. Dia mimpin sekelompok pelacak pembasmi yang dikenal sebagai Sweeps. Mereka ini anak buahnya yang setia. Di beberapa cerita, Scourge diciptakan sama Unicron, si pemakan planet dari sisa-sisa Decepticon yang udah kalah. Dia jadi letnan yang kuat, awalnya buat Megatron terus buat Galvatron. Scourge itu dingin, penuh perhitungan, dan setia banget sama perjuangan Decepticon. Dia jadi ancaman serius buat Autobot dan teman-temannya. Kehadirannya sering jadi tanda bahaya bakal datang. Decepticon bekerja dengan filosofi ketakutan dan kontrol. Mereka mau merebut semua sumber energon buat diri mereka sendiri. Mereka mau pakai kekuatan ini buat bangun pasukan yang gak terkalahkan. Mereka nggak peduli sama makhluk hidup lain, termasuk manusia. Manusia sering dianggap kayak serangga kecil atau alat yang bisa dimanfaatin. Keinginan Decepticon buat dominasi total itu yang bikin mereka terus bergerak. Ini bikin mereka jadi ancaman terus-menerus. Pengejaran mereka akan kekuasaan yang tanpa henti bikin perang terus berlanjut. Mereka nggak akan pernah mau nyerah buat bangun kerajaan yang didasari penindasan. Perang antara Autobot dan Decepticon di bumi pasti ngelibatin manusia. Banyak manusia yang jadi korban salah sasaran. Tapi, ada juga yang punya peran penting. Mereka bikin persekutuan sama Autobot. Kerjasama ini sering penting banget buat keberhasilan Autobot. Sam Witwicky itu contoh terkenal dari teman manusia kayak gitu. Dia tadinya remaja biasa. Hidupnya berubah selamanya pas dia nemuin Transformers. Sam nunjukin keberanian dan akal yang luar biasa. Dia bantu Autobot di banyak pertempuran penting lawan Decepticon. Persahabatannya sama Bumblebee jadi bagian penting di banyak cerita, nunjukin kerjasama antar spesies. Yang menarik, istilah Transformer itu nggak cuma buat robot-robot raksasa ini aja. Di dunia teknik elektro, Transformer itu alat yang penting banget. Dipakai buat ngubah tegangan arus listrik. Transformer ini penting buat distribusi listrik. Bikin listrik bisa dikirim jauh dengan efisien. Mereka naikin tegangan buat pengiriman. Mereka nurunin tegangan biar aman dipakai di rumah dan tempat usaha. Baru-baru ini, Transformer juga jadi nama arsitektur jaringan saraf tertentu. Model kayak gini udah ngubah banget dunia kecerdasan buatan. Efektif banget buat tugas-tugas pemrosesan bahasa alami. Jadi, konsep transformasi ini tema yang kuat dan sering muncul. Robot-robot Cybertron secara fisik ngubah tubuh mereka. Mereka berubah dari robot jadi kendaraan, terus balik lagi. Ini bikin mereka bisa beradaptasi, sembunyi, atau bertarung lebih efektif. Alat listrik ngubah energi listrik. Bikin cocok buat berbagai kegunaan. Arsitektur jaringan saraf ngubah data. Bikin komputer bisa ngerti, dan bikin bahasa manusia dengan akurat banget. Intinya itu perubahan, tentang perubahan dari satu keadaan atau bentuk ke bentuk lain. Kemampuan beradaptasi ini kunci buat bertahan hidup dan maju.
Kisah Transformers itu lebih dari sekadar cerita tentang robot perang. Udah jadi bagian penting dari budaya pop dunia. Ceritanya ngangkat tema abadi tentang baik lawan jahat. Nunjukin kepahlawanan, pengorbanan, dan pentingnya kebebasan. Karakter-karakternya dari Optimus Prime sampai Megatron udah jadi ikonik. Mereka nyambung sama penonton dari segala usia. Selama puluhan tahun, Transformers muncul di komik, serial animasi, dan film-film laris. Mereka terus menarik imajinasi generasi baru. Warisan mereka itu petualangan, moral, dan kemungkinan seru dari transformasi itu sendiri.